Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ahad tanggal 18 Februari 2026, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya di Yayasan Al-Hikmah Joglo dalam rangka untuk melakukan kegiatan yaitu workshop pengolahan sampah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan hadirin yang telah mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama sehingga nantinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya di yayasan yang Bapak pimpin selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 8 Februari 2026, kami berada di Musola Al-Hikmah Joglo, Denpasar, Bali. DMI Kota Denpasar bekerja sama dengan Kemenak Kota Denpasar, dengan MUI Kota Denpasar dan Masjid Musola Denpasar menyelenggarakan sebuah kegiatan yang menjadi concern prioritas saat ini dari pemerintah, yaitu tentang bagaimana pengelolaan sampah. Jadi temanya bagaimana Ramadan berkah tanpa sampah. Nah, bersyukur alhamdulillah sangat antusias diikuti oleh Masjid Musola Denpasar agar dipraktekkan di Masjid Musola di Denpasar saat Ramadan tadi, nanti bisa pengelolaan sampah lebih baik sesuai harapan pemerintah. Terima kasih dan alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota Denpasar juga hadir untuk memberikan support, untuk memberikan sambutan dan pembukaan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita umat Islam Denpasar khususnya. Saya bersama Pak Haji Nuryadi, Ketua Umum Yayasan Al-Hikmah Joglo. Mudah-mudahan ini sinergi terus DMI bersama Masjid Musola Denpasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar dan juga Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar serta Yayasan Musola Al-Hikmah Joglo Kota Denpasar bekerjasama menyelenggarakan kegiatan workshop pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis sumber. Sambutan Ketua Umum Yayasan Al-Hikmah Joglo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ade Agus Hariwibawa SNM dan juga jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum BMI dan yang mewakili, dan Bapak Ketua Umum MUI yang mewakili, dan juga bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kami hidayah iman Islam serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat yang baik ini guna untuk melakukan kegiatan yaitu workshop yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, izin Bapak Wali Kota tidak bisa hadir tengah-tengah kita semua, dan beliau langsung menugaskan saya untuk hadir, dan di WA kepada saya, Pak Wali, jangan sampai tidak hadir, tegas. Karena beginilah komitmen dari Bapak Wali bersama saya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Padahal tadi saya jam 4 pagi saya sudah harus mengikuti acara pembukaan lari half marathon yang kita laksanakan di Kota Denpasar. Izin saya membacakan sambutan Bapak Wali. Mungkin kalau saya baca sambutannya Pak Wali Kota ini cukup panjang, sedangkan materi acara hari ini cukup menarik sebenarnya. Oleh karena itu mungkin nanti saya akan lebih banyak cerita dan memberikan arahan langsung kaitan dengan kondisi kita di Kota Denpasar untuk bagaimana kita menangani sampah, yang mana isu sampah ini lagi seksi di Kota Denpasar. Tidak hanya Kota Denpasar, tapi di Provinsi Bali, dan tidak hanya di Provinsi Bali, hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mengikuti bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto itu dengan tegas menyatakan bahwa sesegera mungkin masyarakat di Bali ini, khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, melaksanakan diet kurve. Ya Pak, iya, kurve ya. Kurve itu adalah kegiatan serentak yang harus dilaksanakan. Kalau TNI diberitakan kurve, itu harus turun serentak. Nah, mungkin nanti saya bersama Bapak Wali Kota juga akan menggunakan istilah ini nanti untuk kita bergerak bersama-sama. Izin saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar, Kiai Haji Turun, sudah sering audiensi juga dengan kami. Kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Haji Marti, beliau yang menyampaikan saya juga terima. Kemudian Ketua Yayasan Al-Hikmah Joglo Bapak Nuryadi. Ini mungkin dulu Ketua Yayasannya Pak Haji Mas Turon ya. Sekarang Pak Haji Nuryadi. Kemudian Ketua PCNI Kota Denpasar di Suryadi. Ini saat banjir saya ajak. Karena kebetulan wilayah beliau paling terdampak itu di kawasan Pulau Demak. Saya hadir juga didampingi oleh Pak Kabankes Bangpol. Ini Kabankes Bangpol kami ternyata baru pertama kali turun ke Yayasan Joglo. Beliau tahunya di Joglo, di Gunung Karang. Ini harus sering rajin turun Pak. Saya aja dengan Pak Wali ini hampir setiap kegiatan di sini dulu. Tadi malam saya 2 hari yang lalu saya di WA sama Pak Haji Mas Turon. Nanti Pak Wakil kalau sempat kita langsung panen lele gimana Pak Haji? Di belakang Pak. Iya, di belakang. Ini ada lele Pak.
Kemudian hadir juga Pak Camat Denpasar Barat. Ini Pak Camat Denpasar Barat, saya tugaskan bersama Pak Wali untuk menyelesaikan permasalahan sampah juga di khususnya di Denpasar Barat. Pada hari ini saya ingin mengajak kepada tokoh-tokoh agama kami yang ada di umat Muslim. Saya melihat juga perwakilan di hampir seluruh Denpasar hadir di sini di dalam ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh agama kami. Mohon juga disisipkan. Ini tugas berat, sangat-sangat berat. Apalagi pemerintah pusat, mungkin bapak-bapak sudah ikuti, per 1 Maret 2026 ini kita sudah dilarang untuk membuang sampah ke TPA-SU. Ini tantangan kita. Sedangkan kita di Denpasar belum memiliki TPA yang luasannya atau daya tampungnya seluas TPA-SU. Bapak Ibu yang saya hormati, volume sampah kita harian di Kota Denpasar itu hampir mencapai 1050 ton per hari. Tidak semua desa atau kelurahan memiliki lahan yang akan digunakan untuk kita jadikan TPS 3R. Karena keterbatasan lahan kita di Kota Denpasar ini, itu bapak-bapak ibu ketahui kondisi. Di tahun 2026 ini, pemerintah kota juga akan membangun 3 TPS 3R yang skala lebih besar, karena Pak Gubernur melihat kondisi Kota Denpasar keterbatasan lahan provinsi yang ada di Kota Denpasar yang bisa dimanfaatkan oleh Kota Denpasar itu diberikan hibah kepada dari Pak Gubernur ke kita. Salah satunya nanti di Pemunculan Kaje itu cukup luas, itu hampir 16 hari kalau nggak salah. Kemudian di Sidokarya itu hampir 18 sampai 20 hari. Kemudian yang paling luas itu di Sanur itu di dekat SMK 3 itu kalau nggak salah hampir 25-30 hari di sana. Nah ini nanti akan kita tingkatkan kapasitas di sana. Kemudian di Padang Sambian Kaje ada TPS juga di sana. Nah itu malah justru berdekatan sekali dengan berdampingan sekali dengan SMP 50. Jadi nempel ke tembok. Nah itu kita tidak berani meningkatkan volume sampahnya, itu nanti tahu kasihan anak-anak kita. Gitu. Di sana nanti akan maksimal 50 sampai 75 ton. Sebenarnya kalau kapasitas di sana itu mencapai 150 ton, tapi kita nggak mau. Intinya 50 ton sampai maksimal 75 ton. Itu PDU di sana, pusat daur ulang. Sampah yang masuk ke PDU di TPS Ketelamu dan Padang Sambian itu adalah sampah yang sudah terpilah. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya juga kepada Yayasan Al-Jublo ya, Al-Hikmah Musola Al-Hikmah Jublo, karena sudah menginisiatif kegiatan-kegiatan seperti ini. Mohon bantu kepertuakan kepada yayasan-yayasan yang lain sehingga dapat memberikan manfaat nyata di dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah yang berbasis sumber yang efektif dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, workshop pengelolaan dan pengelolaan sampah yang berbasis sumber hari ini saya resmi buka dengan pemukulan mic 3 kali. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara. Sekian.
Ya, nanti hasil itu koordinasi dengan yang datang. Selamat jalan kan kemarin kan di telepon Mas Andi. Ya udah. Setengah jam udah. Iya. Ya Pak Andi. Iya, siap. Ini ya katanya. Iya, aja. Masyaallah, berbagi istiqomah. Ini salah satu fungsinya adalah salah satu ya, karena banyak fungsinya menghilangkan bau. Jadi kalau Bapak Ibu punya penemat sisa makanan dan sebagainya yang super bau, insya Allah bisa hilang dengan jamur miselium ini. Yeah. Sebelum lanjut Pak, mohon bisa mendekat aja Pak, kasihan yang jauh-jauh. Di belakang saya juga Pak. Bapak Ibu adalah orang-orang terhormat di komunitas masing-masing. Karena saking terhormatnya, Ibu semua menyandang sebuah predikat yaitu stafnya Allah. Karena ngurus rumahnya Allah, berbahagia dan bersyukur. Nah, kita sekarang, saya mau tanya semua lihat ke pandangan saya sini. Mohon maaf, tutup saya mau tanya. Di buka puasa, setelah selesai kita bicara makanannya, bukan daunnya, bukan makanannya. Ini ada namanya lele, insya Allah sebentar lagi kita dapat lele. Dapat benar ya panitia ya? Sudah. Oke. Lele. Kalau lele dimakan dagingnya habis tinggal tulang, namanya sisa makanan apa makanan sisa? Sisa makanan. Sisa makanan, betul ya? Sisa makanan. Saya katakan apa? Mari kita samakan. Semua yang kami sampaikan ini hanya teori dan praktek. Awal yang dikatakan Pak Wali tadi, semua dari sini Bu. Mari kita rubah mindset kita. Saya tidak mengatakan negara gagal, belum gagal, tapi belum juga berhasil merubah mindset masyarakat. Kita harus tahu itu. Ya. Di situ ini kita. Jadi kalau Ibu punya daun atau apa juga nanti di rumah. Ternyata, makanya saya bilang sama teman-teman yang ikut tahun kemarin, ada perubahan Pak. Kami evaluasi, kenapa begitu sudah ikut di sini, di tempat masjidnya masing-masing yang melakukan. Bukan mereka yang salah, kami yang salah. Kenapa? Karena kami ternyata tidak memfasilitasi ini. Ingat mana apa prakteknya lelenya? Oke. Kita praktekkan Bu sekarang. Semua materi ini ya. Bu, Ibu punya daun di rumah. Ini yang disebut makhluk Allah jamur miselium. Jamur ini adalah jamur makhluk Allah yang luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Dan pertanyaannya kita mulai dengan pencaburan. Biar tuntas dulu materinya. Ini anggap aja ini donat Bu. Ya. Biar menarik Bu ya. Sudah. Ini kita masukkan 5 sama 5. Ini pengalaman di waktu Muslimat NU Badung Pak. Yang ini luar biasa baunya. Kurang lebih 1 minggu saya buka, ibu-ibu banyak yang muntah. Tapi setelah kita campur, alhamdulillah yang depan nih, duh kok hilang baunya ya. Baunya pengolahnya ya. Kayaknya. Mana? Jawab yang keras Bu ya, biar dengerin belakang. Kalau tinggal kulitnya, Ibu apain Bu? dibuang. Masa tolong ini. Buang. Oke. Oke, aminkan omongan saya. Berarti Ibu orang kaya. Amin. Karena yang Anda buang itu di tempat Ibu tidak ada gunanya. Di kami seperti mutiara.
Masya Allah. Ya karena sebenarnya kita belajar kenapa jadi mutiara. Karena ini 30 kilo, ini 2 liter, jadi khusus melakukan apa? Oh iya, syarat aja. Ya. Sudah ada saya. Ya. Ya, jadi ini nanti dijadikan satu buat ya. ya. Udah, Masukkan ya haruskan. syarat aja. Ya. Begini caranya masukkannya pelan-pelan. Jangan lupa baca bismillah biar barokah. Terus ini sama buah-buah macam Pak ya. Iya, macam-macam buahnya ini kan Campur di mix. Ini Pak ya, Pak ya. Monggo silakan. Selamat menikmati makan siang. Lele, mantap. Assalamualaikum. Makanan siang ini mantap sekali, masya Allah. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Enak. Ini Pak Haji, saya kelola juga sampahnya. Jadi saya di rumah punya magot, punya sapi, punya ternak. Ini langsung magot Pak. Iya. Namanya Ana Magot. Aku udah ganti Ana Miseliu. Lebih cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada seluruh takmir musola, takmir masjid di Denpasar, di Bali, atau dimanapun Anda berada. Izinkanlah pada malam yang indah ini kami dari Yayasan Alimah Joglo yang ada di Desa Padang Sambiangklok, Kecamatan Denpasar Barat, kami sedang melaksanakan satu agenda yaitu Walimatul Akikoh atau Walimatul Akikoh yang ada di tempat kita. Pada saat yang sama kita sedang mensimulasi langsung mempraktekkan sebuah program yaitu program Ramadan Berkah Tanpa Sampah. Saat ini di belakang kita jamaah lagi mencoba atau belajar atau kita edukasi dalam memilah sampah mulai dari sumbernya. Fa insya Allah ini akan diikuti oleh seluruh masjid mushola di Denpasar, dan kalau usaha ini, ikhtiar ini bisa dilakukan secara konsisten, terus menerus istiqomah, mudah-mudahan bisa mengurai permasalahan sampah di kota Denpasar atau dimanapun juga. Mari dukung, doakan kami dan semuanya untuk tetap istiqomah dalam program Ramadan Berkah Tanpa Sampah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu kan di rumah Bapak kan banyak daun-daunan si banyak, tapi begitu habis disapu dibakar jadi lu salah. Kan namanya osaki Pak, itu harus jadi, nggak boleh ditunda. Namanya osaki, Saiki makanya kalau nggak berasa namanya osakno Pak. dibakar usakno.